Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kalian berada. Bapak percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini saya akan membahas untuk rangkuman materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7 di semester genap. Nah, selanjutnya kita akan lihat setidaknya ada 7 bab yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Yang pertama itu bab yang ke-8 untuk judul materinya kerendahan hati. Yang kedua kita akan bahas nanti bab yang ke-9 solider terhadap teman dan sahabat. Nah, yang ketiga kita bahas bab yang ke-10 membangun solidaritas sosial menurut ajaran Yesus Kristus. Yang keempat, kita juga belajar di bab yang ke-11 membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Yang kelima, bab yang ke-12 judulnya hati nurani memilih yang benar. Yang keenam, bab yang ke-13 judulnya sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Dan yang ketujuh, bab yang ke-14 adalah bab yang terakhir, remaja Kristen yang disiplin. Jadi di video kali ini ada 7 bab yang akan saya bahas dalam bentuk rangkuman. Jangan lupa tetap tersenyum, walaupun kita hanya daring, percayalah, mau daring tetap muka, yang penting hati yang gembira adalah obatnya manjur di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya semangat sukacita itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji nama Tuhan, kita akan lanjut untuk pembahasan rangkuman kita pada hari ini. Selanjutnya anak-anak kita masuk di rangkuman untuk bab yang ke-8 judulnya kerendahan hati. Nah, untuk bahan Alkitab itu terdapat dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 dan ayat yang ke-5. Nah, saya akan lanjut ke rangkumannya saja. Kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus. Nah, ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktikannya. Ia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Jadi, pada bab yang ke-9 kita belajar bagaimana Yesus menekankan di dalam ajarannya tentang kerendahan hati. Yang kedua, Yesus bukan sekedar hanya menekankan tentang kerendahan hati, tetapi Yesus juga mempraktikannya di dalam kehidupannya. Selain itu, di dalam pelayanannya kita juga belajar Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Artinya kerendahan hati itu menganggap kita ini tidak apa-apanya dibanding Sang Pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita harus mengakui bahwa kita manusia adalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan, baik di dalam pikiran, di dalam perasaan, maupun di dalam kehendak kita, bahkan di dalam kekuatan kita. Ingat, kita manusia adalah ciptaan yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, sikap kerendahan hati harus ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat bahwa ia melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihannya diri sendiri serta tidak pernah meremehkan orang lain. Ingat bahwa manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan juga kelebihannya. Supaya apa? Supaya tidak meremehkan orang lain. Kalau kita tahu kelemahan kita, kalau kita tahu kelebihan kita, biasanya kita menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Rendah hati lawannya congkak, ya, sombong, tinggi hati. Nah, Tuhan Yesus melayani dan memanggil murid-muridnya dengan sebutan sahabat, bukan anak buah, bukan pembantu. Jadi sebutan untuk murid-muridnya sendiri dia manggil sahabat.
Nah, yang nama sahabat biasanya tidak memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Selanjutnya kita lihat bahwa sebaliknya mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi orang yang memiliki sikap rendah hati biasanya dia tahu dia siapa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kalian belajar tentang kerendahan hati, kalian harus mengakui di dalam kehidupan kalian bahwa kalian memiliki kelebihan. Di samping itu, kalian juga memiliki kelemahan, sehingga kalian tidak memandang rendah kepada orang lain, atau tidak menganggap orang lain lebih rendah derajatnya daripada kita. Inilah untuk rangkuman bab yang ke-8. Selanjutnya kita boleh lihat untuk rangkuman bab yang ke-9, solidar terhadap teman dan sahabat. Sebagai bahan Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 11 dan Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5 dan Lukas pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-40. Selanjutnya kita ke pembahasannya. Teman dan sahabat adalah orang-orang yang selalu berada dekat dengan kita. Mereka hadir dalam suka dan duka. Jadi teman dan sahabat adalah mereka yang ada di samping kita. Bisa aja orang tua kita sebagai sahabat kita. Bisa aja memang teman kita adalah sahabat kita. Intinya mereka yang ada dekat dengan kita. Mereka yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Baik suka maupun duka. Nah, itu adalah teman dan sahabat. Pertemanan membuat kita merasa hidup lebih berarti, terutama ketika kita dapat saling tolong-menolong dan mewujudkan solidaritas dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Jadi pertemanan membuat kita biasanya buat kita nih rasanya berarti di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, coba kalau kalian di dalam kehidupan kalian tampak punya teman, rasanya bagaimana? Atau gini, kalian pergi ke sekolah, lalu kalian berjumpa dengan banyak orang, lalu kalian tidak menemukan teman kalian. Atau bahkan kalian berada di kerumunan banyak orang, tapi nggak ada teman, rasanya bagaimana? Kosong dan juga rasanya hidup ini tidak ada gunanya. Tetapi sebaliknya, kalau kalian ke sekolah, ada 2-3 teman kalian, dan kalian diajak ngomong, diajak bercerita, diajak canda tawa, dan lain sebagainya. Nah, hal itu kadang-kadang membuat kita itu, wah, pengen lagi ya sekolah. Coba bayangin, ke sekolah gak ada teman, males gitu kan. Nah, jadi pertemanan itu membuat kita itu merasa hidup lebih berarti. Nah, hal tersebut bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan dengan cara saling tolong-menolong dan mewujudkan solidaritas dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Jadi kalau tolong menolong, misalnya kalau kalian yang namanya punya teman, pasti kalau teman minta tolong pasti kalian tolong, benar? Nah, kalau kalian minta tolong lalu kalian tidak ditolong, itu bukan teman ya. Datang di saat membutuhkan, pergi saat tidak membutuhkan. Teman tidak seperti itu. Ingat, dalam keadaan suka maupun duka, teman selalu ada dalam kehidupan kita. Itulah teman dan sahabat. Nah, kita bisa tunjukkan di dalam berbagai bentuk nyata dalam kehidupan kita, seperti saling tolong-menolong, saling bekerjasama satu dengan lain, supaya apapun jadi kesulitan bisa teratasi. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Jadi teladan utama di dalam kehidupan kita adalah standarnya Yesus. Yesus sudah memberikan bagaimana contoh sih berteman dan bersahabat, tidak mengkhianati, bahkan tidak membuat teman kita merasa tidak diterima di dalam suatu komunitas. Yesus menunjukkan solidaritas pada teman dan sahabatnya dengan cara selalu ada untuk mereka. Tetapi ia juga menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Sikap Yesus dalam memperlakukan teman dan sahabatnya dapat kita teladani. Jadi Yesus di dalam pelayanannya selama hidup di dunia, ya, dia dapat menunjukkan bagaimana sih membangun atau bagaimana sih kita memperlakukan teman dan sahabat di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus selain itu dia juga menegur ketika murid-muridnya melakukan kesalahan.
Seperti contoh ketika murid-muridnya menghalangi anak-anak kecil untuk datang kepada Yesus. Nah, Yesus menegur mereka, jangan menghalang-halangi mereka sebab mereka lah yang punya kerajaan surga, ya. Jadi ketika muridnya melakukan kesalahan, Yesus menegur. Petrus melakukan kesalahan, Yesus menegur. Jadi itulah yang namanya solidaritas dalam teman dan sahabat. Kalau benar kita bela, kalau salah kita juga menegur. Bukan kita membuang mereka. Jadi dalam teman dan persahabatan itu sangat penting untuk kita manusia. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kita sangat membutuhkan orang lain. Selanjutnya kita lihat untuk rangkuman bab yang ke-10. Untuk judul materinya membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Untuk bahan Alkitab, kita bisa lihat dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46 dan kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai ayat 19. Selanjutnya kita lanjut ke materinya. Yesus Kristus adalah tokoh yang mengajarkan solidaritas bagi sesama. Jadi ingat ya anak-anak, tokoh utama yang mengajarkan solidaritas adalah Yesus Kristus. Nah, ia mengajarkan ya untuk solidar terhadap sesama tanpa memandang berbagai perbedaan latar belakang yang ada. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk membangun solidaritas terhadap orang lain, terhadap teman maupun sahabat di dalam keluarga tanpa memandang perbedaan latar belakang yang mereka miliki. Nah, sebagai contoh, kalau kita boleh melihat bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bukan hanya agamanya tetapi suku dan juga bahasanya. Nah, sebagai contoh, suku Kalimantan, suku Dayak, suku Jawa, Batak, Papua, Ambon, Sulawesi, ataupun daerah-daerah lain yang Bapak tidak sebutkan. Nah, dari bahasanya, dari sukunya sudah berbeda. Terus bahasanya juga pasti berbeda satu dengan lain. Nah, untuk membangun solidaritas tidak boleh memandang hal-hal seperti itu. Ya udahlah, Pak, dia kan bedanya sukunya suku Sunda, saya suku Batak, nggak mau berteman dengan Sunda. Pak, saya suku dari Chinese, saya nggak mau berteman dengan suku Batak dan lain sebagainya. Nah, dalam hal seperti ini Tuhan Yesus sangat melarang. Ingat, kita adalah Sabtu, adalah Tuhan pencipta, ya. Kita satu adalah manusia, ciptaannya Tuhan, dan tidak boleh memandang beda satu dengan yang lain. Perbedaan itu bukan hal dipersoalkan. Bahkan kembar identik sekalipun tetap memiliki ciri khas dan watak yang berbeda. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita membangun solidaritas yang benar sesuai dengan ajaran yang Yesus kerjakan. Nah, bahkan perintah baru yang diberikan pada umatnya adalah mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Jadi perintah yang Yesus berikan kepada kita ya, bahwa kita untuk mengasihi bahkan musuh kita. Yesus pernah berkata ya, berdoalah bagi musuhmu. Artinya Yesus mengajarkan kasih itu tanpa melihat ya perbedaan, kasih itu tanpa melihat orang baik atau buruknya. Kasih harus diwujudkan kepada semua orang, walaupun mungkin orang itu tidak baik kepada kita. Itulah kasih yang sejati. Nah, apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, mendengarkan mereka, peduli pada mereka, dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan, maka dengan demikian kita telah melakukannya untuk Yesus. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita mampu melakukan hal-hal seperti Yesus lakukan, maka sebenarnya kita sedang melakukan untuk Yesus, bukan untuk orang lain. Nah, kita harus mengasihi manusia tanpa kecuali. Dengan cara bagaimana Pak saya mengasihi mereka? Ya udah, kalau kita berteman dengan mereka, kita bisa mendengarkan mereka ketika mereka curhat. Terus kita juga bisa peduli kepada mereka kalau mereka butuh bantuan. Artinya kita juga menolong mereka sesuai dengan kemampuan yang kita miliki.
Artinya ya kalau seandainya saya bisa bantu ya lah bantu, kalau tidak ya mungkin kita cari solusinya untuk menolong dia. Bukan berarti kita menolongnya tanpa lihat kemampuan kita juga ya anak-anak, kita menolong orang lihat kemampuan juga. Dengan demikian kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan kita sudah menunjukkan bahwa kita itu adalah murid-murid Kristus, melakukan seperti yang Kristus kehendaki di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk di rangkuman bab yang ke-11, judulnya Membangun Solidaritas di Tengah Masyarakat Majemuk. Untuk bahan Alkitab kita lihat dalam Mazmur pasal yang 133, terus Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Untuk materi pembahasan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Jadi, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik agamanya, baik sukunya, baik rasnya, maupun budayanya. Nah, hal itu kenyataan atau fakta yang harus kita terima bersama-sama secara lapang dada. Dan itu patut kita syukuri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi masyarakat kita masyarakat majemuk dan itu tidak boleh menjadi persoalan, harus kita syukuri bahwa itu merupakan pemberian Tuhan yang harus kita syukuri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Entah kita lahir di suku Batak, suku Madura, suku Dayak, suku Ambon, Papua, Sunda, apalagi Nias dan lain sebagainya, kita ingat adalah bagian dari bangsa Indonesia dan itu harus kita syukuri sebagai ungkapan kita kepada Tuhan yang telah membuat perbedaan yang ada, dan kita tahu bahwa perbedaan yang ada jika diperhatikan merupakan keindahannya masing-masing. Setiap suku, setiap bahasa, setiap budaya memiliki ciri khas yang baik, memiliki adat dan budaya yang baik. Dan itu merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia. Nah, sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman maupun masyarakat yang berbeda denganmu. Jadi, untuk kalian yang masih remaja pada saat ini, yang masih duduk di bangku kelas 7, ya, kalian diminta untuk belajar ya menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, entah agamanya, entah sukunya, entah rasnya, entah budayanya. Dengan demikian, kalian dapat belajar untuk bisa membangun solidaritas yang baik dan benar kepada semua orang, bahkan untuk semua yang ada di dalamnya, baik di dalam daerah kalian maupun di luar daerah kalian, sehingga sikap menghormati, sikap toleransi ada di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian termasuk orang yang cinta akan negara Indonesia, cinta akan tanah air. Nah, kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Nah, dalam kehidupanmu kalian dapat lakukan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara ketulusan dan bukan kepura-puraan. Nah, kalau kalian benar-benar mengasihi orang lain tanpa dengan paksaan, tanpa dengan unsur ketidakenakan, ya. Jadi kalian lakukan itu sebagai kewajiban di dalam kehidupan kalian, sebagai syarat bahwa kalian harus mengasihi orang lain. Itulah perintah dan ajaran sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran dan melakukannya di dalam kehidupan. Nah, kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sama. Jadi, kasih kita kepada Tuhan harus terrefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang lain, yang adalah sesama. Ingat, siapakah sesamamu? Samamu ya semua orang. Kita harus mengasihi mereka. Dengan jalan demikian, kita adalah murid-murid Kristus yang mampu membangun solidaritas di tengah masyarakat yang pluralis, yang majemuk, dan yang kaya akan budaya, bahasa, dan juga
berbagai hal lain di dalamnya, sehingga dengan demikian terbangunlah solidaritas sesuai dengan yang Yesus atau Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk di rangkuman bab yang ke-12 untuk judulnya Hati Nurani, Memilih yang Benar. Sebagai bahan Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal 20 dan Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Selanjutnya kita lanjut ke materi pembahasannya. Hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan baik dan benar. Jadi hati nurani adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita manusia supaya kita dapat mensyukurinya. Yang kedua, kita terus dididik dengan tujuan supaya kita dapat melahirkan perbuatan baik dan benar. Nah, jadi di dalam hati nurani kita perlu dilatih ya anak-anak. Perlu dididik dan perlu juga diasah setiap hari. Nah, Pak, apa itu hati nurani? Nah, hati nurani biasanya dia bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana itu yang buruk. Nah, itulah hati nurani memiliki peran di sana. Nah, Bapak berharap di dalam kehidupan kita belajar untuk melatih bahkan mendidik hati nurani kita masing-masing. Sebagai contoh, kalau kalian misalkan berbohong nih kepada orang tua, rasanya ada perasaan tertuduh. Nah, itu jangan didiamin. Harusnya kita, saya tadi berbohong dan saya harus minta maaf. Nah, dengan jalan demikian, hati nurani kita dipulihkan, hati nurani kita itu dibersihkan. Jangan sampai saya berbohong tapi tidak enak saya diam-diamin. Lama-kelamaan hati nurani kita menjadi mati, atau hati nurani kita tidak merasakan apa-apa lagi. Bahkan kita mencuri, membunuh sekalipun kita menganggap hal itu biasa-biasa saja. Nah, manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh terhadap orang lain, baik orang yang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Jadi perhatikan ya, kita hidup bukan manusia hanya individual, kita adalah manusia makhluk sosial juga. Oleh karena itu, apapun yang kalian lakukan biasanya berdampak kepada orang-orang dekat kalian, entah kepada orang tua kalian, teman kalian, guru kalian, sekolah kalian, ataupun kepada masyarakat secara umumnya. Nah, sebagai contoh, kalau kalian mencuri, kalau kalian mencuri, nah, perbuatan kalian itu biasanya membuat kalian malu, membuat keluarga kalian malu, membuat teman menjauhi kalian, bahkan sekolah berpikir untuk mengeluarkan kalian. Masyarakat mungkin tempat lingkungan kalian tercoreng bahwa di tempat kalian ada orang mencuri, yaitu kalian sendiri. Nah, tindakan kalian itu berpengaruh kepada orang di sekitar kalian, bukan hanya untuk kalian. Nah, jika hati nurani manusia terus diasah, ingat, jika hati nurani kalian terus diasah, dilatih, maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain di sekitar kita. Jadi perhatikan, kalau hati nurani kalian terus dilatih, diasah, dididik dengan benar, maka akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik di dalam kehidupan kita, dan hal itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga baik untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita dapat pujian. Setidaknya kita dapat pujian, dia anak baik, dia suka menolong dan lain sebagainya. Berbeda dengan dia suka marah, suka begini-begini, nah orang akan menjauhkan kita. Nah, selanjutnya kita lihat anak-anak bahwa kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati, mempertimbangkan tiap kata dan perbuatan sehingga hidupnya menyenangkan bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi perhatikan, hati nurani memiliki kesadaran di dalam dirinya sendiri, sehingga membuat kita itu berhati-hati bertindak, membuat kita mempertimbangkan perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan, dengan sampai perbuatan yang kita lakukan merugikan diri sendiri dan merugikan banyak orang lain. Di dalam kata-kata kita juga kita belajar berkata-kata yang sopan, berkata-kata tidak boleh mencaci maki, bahkan menghina orang lain. Dengan jalan demikian, sebenarnya itu hidup kita menyenangkan. Kita menyenangkan diri sendiri, bahkan kita disenangi oleh orang lain. Di sini bukan berarti kita mencari pujian, tidak. Kita melakukan hal yang buruk dapat
caci makian. Kita mendapat hal yang baik, kita mendapat pujian. Itu hal yang wajar dan sangat-sangat patut disyukuri juga di dalam kehidupan kita. Selanjutnya anak-anak kita lihat untuk rangkuman bab yang ke-13, sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Ingat, sekolah dan keluarga bukan tempat pelarian. Ya Pak, saya di rumah daripada sibuk bantu orang tua, mama saya, papa saya cerewet, baik saya ke sekolah. Sekolah bukan tempat untuk mendapatkan ilmu, tetapi tempat untuk pelarian. Itu hal yang salah ya anak-anak. Nah, untuk bahan Alkitab, Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai 28. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi pembahasannya. Disiplin merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Jadi ingat ya bahwa disiplin itu kebiasaan hidup yang kita lakukan. Bukan karena kita lakukannya untuk ketaatan kita, tidak. Jadi kebiasaan, kalau kebiasaan itu sudah dibangun sedemikian rupa dan kebiasaan ini dibangun dengan hal yang baik, maka tindakan-tindakan kita akan juga melahirkan hal yang baik. Jadi kalau kalian tidak jadikan disiplin itu sebagai hal yang menjadi kebiasaan, biasanya kalian hanya ya doa Pak, saya disiplin di sekolah karena ya taat sama guru, dengar-dengaran sama guru, di rumah ya udah. Tidak seperti itu. Tetapi disiplin yang kalian terima di sekolah itu dijadikan patokan di dalam kehidupan kalian. Ternyata kehidupan ini perlu kebiasaan disiplin. Supaya apa? Supaya melahirkan tindakan-tindakan yang terpuji. Nah, jika dijadikan pembiasaan hidup, maka akan dilakukan secara konsisten kapan dan dimanapun kamu berada, entah di sekolah, di rumah, di gereja maupun dalam masyarakat. Nah, kalau hal itu dijadikan kebiasaan yang baik yang kalian lakukan secara kontinu atau konsisten, maka kalian tidak memandang, oh saya kalau di rumah seenaknya saya, oh saya di gereja karena gereja mungkin paman saya, bibi saya atau abang saya bertindak seenaknya, atau di masyarakat ya udahlah karena bapak saya mungkin Pak RT, Pak RW, bahkan bupati sekalipun, kita bertindak dengan tidak wajar. Bukan seperti itu. Jadi kebiasaan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita dimanapun kita tinggal. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan dalam menumbuhkan dan membangun disiplin dalam dirimu. Jadi perhatikan anak-anak, baik keluarga, baik sekolah, ini merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat tetapi memiliki peran yang sangat penting di dalam menumbuhkan disiplin di dalam kehidupan kalian. Nah, sebagai contoh, coba perhatikan keluarga kalian. Kalau keluarga kalian yang menerapkan disiplin dengan baik dan benar, maka kalian di sekolah juga mudah diatur oleh guru. Sebaliknya, kalau di rumah kalian, aturannya tidak ada, disiplinnya tidak ada, kalian di sekolah akan sulit diatur oleh guru. Itu sangat-sangat kelihatan sekali. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan yang baik itu harus dijaga. Selanjutnya kita lihat bahwa semua lembaga pendidikan meletakkan disiplin sebagai hal penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Jadi ingat, sekolah tetap meletakkan disiplin sebagai hal yang sangat penting yang tidak dipisahkan dalam proses pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, kalau kalian sekolah di SMP 1 Sumedang, SMP 2 Sumedang, di SMP 1 Cimalaka, SMP 3 Sumedang, SMP 4 Sumedang, 5, 6 sampai 10, bahkan sampai 20. Intinya, setiap sekolah memiliki aturan dan kebijakan masing-masing. Intinya itu tidak bisa dipisahkan dengan proses belajar mengajar di dalamnya. Kan tidak mungkin proses belajarnya hebat, disiplin anaknya tidak hebat, tidak. Sekolah hebat atau sekolah disiplinnya bagus, pencapaiannya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Dua-duanya harus seimbang. Nah, demikian pula keluarga di rumah. Salah satu aspek penting yang turut menentukan kedamaian dalam keluarga adalah disiplin semua anggota keluarga di rumah. Ya, jadi di rumah juga tidak kalah penting. Kalau di rumah tidak ada proses yang namanya disiplin
dan proses itu tidak dilakukan bersama-sama, misalnya disiplin cuma berlaku untuk anak, orang tua tidak, itu salah. Disiplin berlaku untuk semua keluarga. Artinya, kalau itu sudah dilakukan, maka kedamaian, sukacita di dalam keluarga semakin dirasakan. Bukan berarti bapak dan mama itu lebih berhak, tidak. Kalau memang mereka salah, mereka juga minta maaf. Itu disiplin yang benar. Nah, harapan bapak bagi kalian untuk materi ini, kalau misalnya disiplin hanya berlaku untuk kalian, kalian juga bisa bahas ke orang tua kalian. Kalian sudah kelas 7, sudah memiliki pemahaman, kalau Pak, Mah, saya melihat disiplin hanya berlaku untuk kami. Nah, untuk Bapak Mama, disiplinnya apa? Bukan hanya orang tua hanya mencari nafkah, uang, dan lain sebagainya. Sementara disiplin dalam keluarga tidak diterapkan. Tidak juga seperti itu. Kalau mau keluarga yang harmoni, keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera, pasti di dalam anggota keluarga menjalankan disiplin secara bersamaan. Tidak bukan hanya anak, tidak hanya bukan orang tua. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa di rumah ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggotanya supaya kehidupan berjalan dengan baik. Misalnya tiap anggota keluarga jika pergi harus pamit pada yang lain. Apalagi anak-anak dan remaja, keberadaan mereka harus dalam pengawasan orang dewasa. Disiplin turut membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi disiplin dalam keluarga ini salah satu contoh yang dikasih gambarannya bahwa kalau kita pergi, kita pamit ke keluarga. Supaya apa? Supaya keberadaan kalian sebagai anak diketahui orang tua, dan keberadaan orang tua juga diketahui oleh anak-anak. Sebagai contoh, kalau kita bertanya, si Butet, bapakmu kemana? Nggak tahu Pak. Butet, mamamu kemana? Nggak tahu Pak. Aduh, bapaknya sendiri kemana? Nggak tahu. Pacar sendiri lagi ngapain? Tahu, karena chatting sama pacarnya terus. Ini sebagai contoh ya. Itu tandanya tidak bagus. Sebaliknya, misalkan bapak tanya, Butet, bapakmu mana? Bapak saya lagi kerja Pak, di sana di sini, biasa begini nih. Nah, artinya kalian tahu apa yang orang tua kalian lakukan. Minimal tahu ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga bahwa ternyata disiplin itu sangat penting di dalam pembentukan karakter seseorang untuk memiliki tanggung jawab. Nah, kalau kalian sudah memiliki disiplin dalam kehidupan kalian, biasanya tanggung jawab. Nah, sebagai contoh ya, Bapak kalau kasih tugas, kalau kalian tahu tugas itu mungkin sederhana buat kalian, tetapi kalau yang dilihat oleh guru adalah tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Kalau kalian sudah melakukan demikian, maka disiplin itu sudah menjadi kebiasaan yang baik dalam kehidupan kalian. Kalian pertahankan. Selanjutnya kita masuk di rangkuman bab yang ke-14, bab yang terakhir di semester 2, remaja Kristen yang disiplin. Untuk bahan Alkitab, Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 23. Nah, kita akan lihat untuk penjelasannya. Disiplin merupakan aspek penting dalam kehidupan. Melalui disiplin manusia membangun karakter dan kepribadian. Jadi melalui disiplin ya, bahwa kalian itu sedang membangun karakter baik dalam kehidupan kalian. Kalian sedang membangun kepribadian kalian. Sebagai contoh, kalau kalian yang jujur ya, maka karakter itu akan mengikuti kehidupan kalian sebagai anak yang jujur. Tetapi kalau kalian sudah membangun karakter yang buruk, misalnya berbohong, maka karakter itu akan membentuk kehidupan kalian suka berbohong. Dan kalian dicap sebagai orang yang suka berbohong, apalagi penipu dan lain sebagainya. Nah, hidup disiplin merupakan salah satu wujud ketaatan kepada Tuhan. Jadi, disiplin ini merupakan wujud kita taat kepada Tuhan. Artinya begini, kalau kalian disiplin, itu tandanya kalian tuh taat kepada Tuhan, sedang melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kalian. Nah, remaja yang menerapkan hidup disiplin adalah remaja yang menghargai waktu dan kehidupan yang Allah anugerahkan padanya. Jadi kalau kalian sudah menerapkan disiplin mulai hari ini di dalam kehidupan kalian, melalui materi ini, kalian sedang ya menghargai waktu yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kalian. Sehingga disiplin menjadi anugerah yang menjadi sukacita yang kita lakukan bersama-sama. Kalau kalian sudah menerapkan disiplin di dalam kehidupan kalian, maka kalian sedang melakukannya untuk Tuhan.
Hidup disiplin menyenangkan diri sendiri dan orang lain yang memiliki relasi atau hubungan dengan kita. Jadi hidup disiplin itu bisa membuat kita disenangi oleh orang lain di sekitar kita. Dan sebaliknya hidup tidak disiplin membuat orang tidak suka dengan kehidupan kita. Jadi nilainya kita menentukan apa yang kita lakukan. Dibutuhkan keteguhan hati untuk terus menjadikan disiplin sebagai kebiasaan hidup. Jadi kalian butuh yang namanya keteguhan hati. Pak, apa keteguhan hati? Komitmen yang kalian putuskan. Misalkan kalian berkomitmen, saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh berkata-kata kasar. Nah, itu kalian paksain atau kalian putuskan, saya tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan hal yang buruk, bahkan hal yang bisa menyakiti hati Tuhan. Itu kalian buat keteguhan hati kalian. Buatlah komitmen yang pasti bahwa kalian sedang menjalankan yang namanya disiplin. Karena disiplin bagian dari kebiasaan hidup seseorang. Kalau orang itu tidak disiplin, tidak rapi di dalam kehidupannya, otomatis di rumahnya dia seperti itu. Orang yang rapi, penampilannya bersih, ya, dia di rumah juga pasti bersih. Tetapi ada orang yang di luarnya bersih, di dalamnya tidak bersih, ya itu terserah lah ya. Bapak tidak mau menghakimi. Intinya, jadikanlah kebiasaan hidup sebagai komitmen di dalam kehidupan kalian, dan itu adalah kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, untuk rangkuman di semester 2 telah selesai. Semoga melalui rangkuman ini dapat berguna di dalam kehidupan kalian dan bisa menjadi pembelajaran yang baik. Puji nama Tuhan, untuk kelas 7. Bapak ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mengikuti pembelajaran untuk pendidikan agama Kristen semester 2. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus dan persekutuan manis di dalam Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai hari ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kelas 7. Amin.